Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Bima Prasetya bisa kembali hadir menyapa Anda pada sore hari ini di Dialog Sumber Bicara dengan tema pentingnya pendidikan berkualitas untuk peningkatan sumber daya manusia handal. Pemirsa, pendidikan memegang peranan penting tentunya bagaimana berpengaruh terhadap menciptakan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan handal. Dan melalui lembaga pendidikan, nilai-nilai ditanamkan kepada manusia bagaimana bisa berkualitas, unggul dan berkompeten di bidangnya masing-masing. Dan tentu ini juga berperan, memiliki peranan setiap lembaga pendidikan, tidak hanya lembaga pendidikan tingkat dasar saja, termasuk perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Dan saat ini saya sudah bersama 3 pimpinan salah satu perguruan tinggi swasta di Sumatera Barat, yaitu pimpinan dari Universitas Bung Hatta. Telah hadir bersama kita yang pertama Profesor Dr. Tafdil Husni, SE MBA, Rektor UBH Padang. Assalamualaikum Pak Tafdil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak Tafdil? Alhamdulillah Bima, kita sehat-sehat saja. Baik, terima kasih sudah hadir di studio TVRI Sumatera Barat. Ya, terima kasih sama. Kemudian yang kedua telah hadir bersama kita Dr. Elviondri, SSM-Hum, selaku Wakil Rektor 2 Universitas Bung Hatta. Assalamualaikum Pak Elviondri. Waalaikumsalam Bima. Bagaimana kabarnya Pak Elviondri? Sehat. Sehat. Terima kasih Pak sudah hadir di studio TVRI. Dan yang ketiga ada Dr. Hidayat STMT IPM, selaku Wakil Rektor 3 Universitas Bung Hatta. Assalamualaikum Pak Hidayat. Gimana kabarnya hari ini Pak? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih Pak sudah hadir di studio. Baik, saya ke Pak Rektor terlebih dahulu, Pak Tafdil. Berkaitan dengan tema kita hari ini bagaimana pendidikan yang berkualitas ini tentu menjadi perhatian bagi setiap perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi swasta Universitas Bung Hatta. Sejauh ini Pak, bagaimana peranan UBH dalam menciptakan ataupun menghadirkan pendidikan berkualitas untuk mahasiswa di Universitas Bung Hatta, Pak Tafdil? Terima kasih dulu dan assalamualaikum dan selamat sore pada pemirsa. Alhamdulillah kita bisa jumpa melalui udara hari ini. Jadi kita sama-sama mengetahui bahwa pendidikan yang bermutu itu adalah pendidikan sampai kepada perguruan tinggi. Dan kita melihat data statistik bahwa APK itu angka partisipasi perguruan tinggi, penduduk yang masuk perguruan tinggi di Indonesia masih rendah sekali, 30%. Dan di negara ASEAN kita paling rendah juga. Dan kalau membandingkan dengan Singapura, kita jauh kalah. Singapura 90%, ya. Malaysia sekitar 70%. Dan 30% itu perguruan tinggi swasta ambil porsi sekitar 70%. Dan PTN sekitar 30%. Dan Alhamdulillah Universitas Bung Hatta bisa melakukan kontribusi, dan kita sama-sama mengetahui bahwa Universitas Bung Hatta itu adalah universitas yang sejak berdiri sampai sekarang itu adalah yang terbaik, dan bahkan terbaik juga di Sumatera. Di Sumatera menjadi yang terbaik saat ini. Berdasarkan klasterisasi Kemenristek-Dikti tahun 2020. Nah, kita terbaik untuk PTS di Sumatera. Baik. Terkait keunggulan sendiri, tentu Universitas Bung Hatta menghadirkan berbagai program bagaimana pendidikan ini tetap berkualitas, menjaga kualitas pendidikan yang dihadirkan. Seperti apa Pak upaya kita? Kita melihat sumber daya manusia dosen di Universitas Bung Hatta itu hampir 35% sudah doktor S3. Dari S3 itu udah ada 10 orang untuk profesor. Profesor. Dan kita suatu perguruan tinggi itu bagus tidaknya tergantung pada akreditasi yang diperoleh. Dan akreditasi kita sekarang ini hanya untuk prodi yang baru saja yang istilahnya yang baik. Di atas itu sudah baik sekali dan unggul, ada beberapa yang unggul. Dan sekarang kita sedang mengejar untuk program studi targetnya unggul, dan juga untuk APT, akreditasi perguruan tinggi unggul. Nah, mudah-mudahan bisa kita capai ini dalam tahun ini, mudah-mudahan. Jadi Universitas Bung Hatta sisi akreditasi cukup sangat baik, sangat baik. Dan
kita melihat juga untuk dapat akreditasi unggul itu ada ekosistem yang harus kita bangun. Terutama ada kualitas dosennya. Ya betul, tenaga pendidik. Ya, pendidik. Ya. Kemudian proses pembelajarannya, ya. Kemudian juga lulusan yang bekerja, ya. Ya, betul. Dan kita punya alumni yang luar biasa sekali. Alumni kita udah lebih 50.000 orang. Dan itu bekerja dalam negeri dan di luar negeri itu. Baik. Ya. Baik, saya ke Pak Elviandri. Berkaitan dengan tema kita bagaimana peranan pendidikan, Pak. Sangat penting menciptakan kualitas yang handal dan berkualitas. Bapak sendiri melihat bagaimana peranan pendidikan sebetulnya memang menciptakan kualitas manusia yang handal ini, Pak Elviandri. Terima kasih Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu pemirsa yang saya hormati, pendidikan sangat penting gitu. Ya. Karena yang berperan untuk membuat orang berubah dari suatu kehidupan tarafnya lebih baik, cara berpikir baik, bangsa baik adalah pendidikan. Ya, betul. Di Jepang sendiri dikatakan itu adalah bahwa guru yang menjadi senternya gitu. Maka memang sangat berperan gitu. Nah kita di Buang Hatta memang kualitas itu memang selalu kita utamakan gitu. Tidak mau kita main-main dengan kualitas gitu. Baik. Artinya adalah dalam misalnya kita atur dalam ujian katakanlah tengah semester, mungkin polanya masih konvensional kayaknya, tetapi kami ingin mengontrol kualitas. Di ujian teratur sampai kepada semester juga teratur. Kita memang jaga-jaga begitu. Misalnya sehingga kita punya moto itu adalah dalam semacam timeline-nya kita itu adalah bahwa quality is our tradition. Kita pegang bahwa kualitas itu tradisi kita gitu. Memang mungkin anak-anak mungkin nggak sedikit berat, tapi kita nggak mau melepaskan, kita asah terus gitu. Apalagi dalam kondisi sekarang ini persaingan semakin lama semakin berketat gitu. Programnya apa yang dihadirkan? Bagaimana pendidikan ini semakin berkualitas ke depannya, Pak? Kita hadirkan program itu adalah di samping adalah kurikulum itu sendiri. Iya. Pertama adalah bahwa kita memang harus kurikulum kita kembangkan terus link and match gitu. Oke. Link and match dengan pasar. Misalnya sekarang arahnya digitalisasi, kita mengcombine. Jadi adalah 60% mata kuliah itu diajarkan dengan pola sistem keilmuan itu sendiri. Baik. Lalu kita basiskan kepada digital gitu. Digital artinya adalah bahwa bidang ilmu itu dikembangkan, lalu digunakan, diaplikasikan dengan menggunakan sistem komputer seperti itu. Dan untuk itu kita wujudkan beberapa poin-poin. Karena apa saja, Pak? Ya, kita ada lembaga Balai Latihan Kerja Komunitas Bahasa Asing, kita punya LP1 profesional profesi kita punya gitu. Terus PPA kita punya gitu. Kemudian yang terpenting yang sedang kita bangun adalah ini sangat penting sekali adalah karena kita sadari untuk apa sih kuliah kalau tidak untuk bekerja. Namanya dari itu maka kami itu mendirikan namanya Career Development Center. Baik. Kerjasama dengan Kedepnaker, Bursa Kerja Khusus Mahasiswa. Di sana nanti kita betul-betul adalah mencoba melink matchkan kebutuhan mahasiswa dunia kerja. Kan kita sadar nih Mas Bima, bahwa mahasiswa kadang-kadang kan sebagian masuk kuliah itu kan masih tren. Mereka belum mengerti masuk fakultas teknik, ekonomi, penting tren, kemana orang pergi juga. Karena mereka belum mengerti. Namanya dari itu, maka kita di tingkat prodi mendata mahasiswa fashion kerjanya kemana gitu. Kadang-kadang kendati pun dia berada pada fakultas teknik, tapi fashionnya tidak teknik kadang-kadang. Fashionnya kerja di perbankan gitu. Nah untuk itu kita data fashionnya, lalu kita hubungkan kemana cita-cita bekerjanya, misalnya di bank misalnya. Maka kita hubungkan dengan bank, kita bekerja sama dengan bank perbankan, lalu perbankan nanti kita minta keterampilan apa yang diperlukan oleh mahasiswa kita yang jurusan yang bukan bank ini untuk bekerja di bank. Dan bank dia memberikan misalnya skillnya adalah attitude, kemampuan IT misalnya, English language, seperti itu dan hal-hal lain sebagainya. Nah kami sadar bahwa si anak yang latar belakangnya teknik, yang tidak berada pada posisi perbankan ini, tentu tidak ada skillnya. Nah bank menawarkan pelatihan, atau ada badan-badan yang bidang pelatihan itu. Kita latih mahasiswa ke arah itu. Dan setelah itu, sudah dilatih mahasiswa secara virtual ataupun offline, kita magangkan ke badan kerjasama itu. Jadi kita betul-betul mengantar mahasiswa ke dunia kerja. Ini yang sedang kita garap habis-habisan sekarang, karena kita sadari begitu ribuan tamat perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri, kita kadang sedih kita, masyarakat sudah habis-habisan untuk bayar kuliah, lalu teman kuliah tidak bekerja, bahkan akan wisuda kita tanya,
Dek mau di mana kerja? Nggak tahu saya mau mana kerja. Nah kita menyadari itu, sekarang kita jemput itu ke Jadi Pasca. memang mempersiapkan mahasiswa tidak hanya Betul, kita bagaimana persiapkan pendidikan ini diserap, tapi mereka disiapkan untuk dunia disiapkan. kerja secara lebih Tapi serius. disiapkan tidak hanya retorika, karena kan semua orang penting juga minta kami menyiapkan. Ya. Tetapi kita siapkan betul profesi kerja, skill yang betul-betul dibutuhkan oleh dunia kerja itu ke depan. Ini yang sedang kita gelontorkan. Boleh kita underline ini sebagai ini keunggulan kita yang harus memang menjadi poin kita ke depan. Karena kalau bicara soal akademik, semua perguruan tinggi sudah bicara akademik. Ya. Bicara soal kurikulum sudah hampir semua bicara. Tetapi yang clue-nya adalah sejauh mana kita bisa mengantar mahasiswa itu betul-betul masuk ke dunia kerja dan siap bekerja. Itu kira harapan kita. Mudah-mudahan kita sedang genjot sekarang itu namanya badan kita Career Development Center dan juga bursa kerja khusus di bawah Depnaker. Kita sedang Baik, berarti ada banyak yang saya catat tadi terkait bagaimana mempersiapkan mahasiswa ini tidak hanya dari segi kualitas pendidikan, tetapi juga persiapan mereka ke dunia kerja melalui Career Development Center, kemudian juga latihan bahasa yang perlu Bahasa mereka asing kuasai setelah pasca kampus ini. Baik, saya ke Pak Hidayat terkait ini perlu diperhatikan. Kita tarik ke belakang sedikit. Mahasiswa ini tentu perlu sebelum masuk ke suatu perguruan tinggi ini juga perlu memperhatikan bagaimana mereka memilih perguruan tinggi dan juga jurusan tentu yang sesuai dengan yang mereka minati dan inginkan. Betul. Apa yang perlu diperhatikan Pak sebelum mahasiswa ini masuk dan agar tidak salah menentukan perguruan tinggi ataupun jurusan sebelum masuk ke perguruan tinggi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa dan ya kalau ya memang betul ya seorang yang baru lulus SLTA ya, apalagi beliau mereka itu lulus sekolah menengah umum atau SMA misalnya. Jadi kalau mereka lulus dari SMK, saya kira itu jelas ya alurnya ya. Nah jadi memang pertama tentu mereka mesti melihat dulu akreditasi sebuah perguruan tinggi itu harus jelas. Baik. Ya. Kemudian akreditasi perguruan tinggi, dilihat juga akreditasi prodinya. Ya, karena nanti yang akan menentukan mereka itu ketika lulus kemudian melamar pekerjaan, katakan persyaratan akreditasi prodi. Nah, jadi makanya perlu jadi perhatian ini bagi adik-adik yang akan memilih perguruan tinggi. Betul. Ya. Nah, alhamdulillah kita di Sabang Atas seperti yang Pak Rektor katakan tadi, untuk institusi kita akreditasi kita baik sekali ya. Kemudian untuk prodi ada 5 prodi kita yang sudah unggul. Baik, 5 prodi. Iya, yang A ya, yang A ya. Kemudian yang B baik sekali. Jadi alhamdulillah Bung Hatta memang seperti Pak Ketua katakan konsen untuk itu karena memang itu menjadi kita memperhatikan itu ya. Iya, karena poin itu bagi menjadi kita itu gitu. ukuran tingkatan sebuah perguruan tinggi itu gitu. Ya, baik. Nah ini. Dan ini terus dikembangkan bagaimana setiap jurusan yang ada ini terus digenjot bagaimana baik sekali kualitasnya. Iya. Oke. Nah, kemudian juga kita di Bung Hatta ya, kita menyadari bahwasanya tantangan hari ini kan beda dengan tantangan dulu ya. Betul. Dengan canggihnya teknologi ya, komunikasi, IT gitu kan. Sehingga kadang-kadang memang kalau tidak ada treatment yang khusus untuk mahasiswa, kita memang khawatir. Makanya kita di Bung Hatta, sesuai dengan namanya ya, Universitas Bung Hatta, kita memang menanam karakter Bung Hatta itu betul-betul mulai mereka masuk kampus. Ya. Karakter yang seperti apa Pak? Bung Hatta itu kan karakternya yang terkenal itu kan jujur, santun, disiplin. Ya. Nah kalau kita lihat dari referensi sampai 18 karakter itu yang Bung Hatta itu miliki gitu ya. Kita di Bung Hatta 3 ini yang kita tonjolkan. Kita yakin kalau 3 ini mahasiswa sanggup miliki itu, dan mereka lulus, ya sudah selesai itu. Jujur, santun dan disiplin. Baik. Ya kan? Dan itu yang paling kita utamakan. Nilai-nilai yang kita makanya utamakan. di awal mereka kuliah, ya, di awal mereka hadir saja di kampus, kita sudah tanamkan itu. Mulai kita memperkenalkan dengan keluarga Bung Hatta. Jadi biasa kita setiap mahasiswa baru itu dalam kegiatan PKKMB namanya itu kita undang keluarga Bung Hatta. Itu adalah dalam rangka untuk bagaimana mereka tahu bahwa mereka ini sekarang berada di Universitas Bung Hatta gitu. Universitas yang memang menyandang nama besar Bung Hatta. Baik. Maka selama mereka kuliah itu akan kita tanamkan nilai-nilai itu.
Nah ini yang menjadi penekanan kita sebenarnya. Nah tentu berharap dengan seperti itu ya lulusan itu memang betul-betul menjadi lulusan yang tadi itu beretika, ya, jujur, santun, dan nilai itu bisa terus dipegang teguh, tidak hanya di kampus tapi pasca kampus. Dan kita ada mata kuliah khusus ya, kebuangataan. Kuliah khusus kita berikan kepada seluruh mahasiswa baru. Jadi itu keunikan kuliah di Universitas Bung Hatta. Kita kan. Karena kita melihat bahwa proklamator itu, Bung Hatta itu kalau bicara tentang Bung Hatta, itu bicara tentang pemikirannya juga. Pemikirannya itu seorang demokrasi, kemudian seorang politisan, kemudian seorang ekonom. Merakyat juga. Merakyat. Baik. Dan yang penting itu dari sana itu kejujurannya itu. Kejujuran itu yang paling penting. Iya, jujuran itu. Ini ada hasil penelitian di Amerika, Pak Kensley ya. Tahun 2016 melakukan penelitian terhadap institusi dan pribadi. Itu bukan faktor yang paling menonjol itu yang berhasil, orang berhasil itu bukan dari kepintarannya, bukan sekolah yang tamat yang terkenal, tapi adalah kejujurannya. Kejujurannya, kemudian disiplin, kerja keras, dan mudah bergaul atau networking. Nah, itu semua ada pada Bung Hatta, itu sudah dibuktikan oleh Bung Hatta dulunya kan. Baik. Baik. Saya ke Pak Rektor kembali terkait memang bagaimana tadi telah disinggung oleh Pak Hidayat tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi swasta, terutama Universitas Bung Hatta ini. Masih banyak yang beranggapan bahwa atau mungkin kenyataan di lapangan perguruan tinggi swasta ini mahal, kemudian juga tantangannya juga berkaitan dengan persaingan dengan perguruan tinggi negeri. Ini bagaimana strategi sendiri Pak dari Universitas Bung Hatta dalam memberikan solusi atas tantangan tersebut? Ya, memang sekarang ini dengan adanya perubahan-perubahan ya, antara di PTN sendiri ada perubahannya di PTNBH, kemudian kita di swasta pada umumnya itu ya, kalau kita di Bung Hatta ya, di Sumatera Barat itu kita umumnya kita menerima mahasiswa setelah PTN berakhir umumnya. Tapi kalau di Jakarta itu kan bisa dia dapatkan sebelumnya. Jadi ini kan kualitas itu sangat berkait sekali dengan harga kan gitu. Ya. Dan kita di Universitas Bung Hatta walaupun kita di daerah itu masih relatif SPP-nya murah itu. Ya, murah. Apalagi dibandingkan dengan Mandiri PTNBH ya. Dan kita tetap menjaga kualitas melalui apa? Melalui akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi. Itu kita jaga ya. Terus alhamdulillah ini itu yang kita pertahankan sekarang ini ya. Baik, jadi di samping mungkin biaya kuliah yang sedang diterapkan, tapi kualitasnya juga beririsan dan ditingkatkan juga. Iya, kata saya. Baik, saya ke Pak Elviandri kembali terkait memang upaya yang sedang terus dikembangkan oleh UBH. Salah satunya menjaga kualitas pendidikan kita di Universitas Bung Hatta. Apa saja yang kita lakukan upaya untuk menjaga kualitas pendidikan? Bagaimana dengan tantangannya yang disampaikan oleh Pak Hidayat tadi, teknologi, digitalisasi dan segala macam. Seperti apa upaya pengembangan yang terus kita jaga, Pak Elviandri? Kita di Universitas Bung Hatta itu punya badan yang namanya adalah Quality Assurance, badan penjaminan mutu gitu. Jadi badan inilah mengontrol adalah pelaksanaan perkuliahan. Kita dengan sistem, dosen yang bisa mengajar itu harus memasukkan rencana pengajarannya dulu, yang dikenal istilah RPS, rencana pembelajaran itu dimasuk ke sistem. Nanti gugus kendali mutu atau badan penjamin mutu dia akan mencek bahwa materi ajaran diberikan kepada dosen itu sesuai dengan capaian luaran pembelajaran yang diinginkan. Dicek oleh BPM sampai perkuliahan terus berjalan, karena kita kan tersistem, kita online terus. Dosen masuk, dosen keluar, hendaknya kita dengan sistem online, nampak di online sistem. Dan dosen tidak bisa ngajar di luar jamnya. Kalau dia mengajar di luar jamnya, tak tercatat oleh sistem. Dosen tidak bisa mengambil absen di luar kampus, karena kita ikat kontrol dengan sistem yang ada di websitenya kampus dengan sistem internet kampus. Misalnya saya mengajar di luar, nggak bisa. Walaupun dia online, kecuali saya minta izin resmi ke Pak Rektor, kalau satu bahwa saya keluar, saya harus ngajar secara online, baru sistem dibukakan. Itu pengontrolan dosen.
Terus di akhir gugus kan Limutu atau di bawah PPM akan ngontrol lagi apakah dosen betul-betul menjalankan itu. Dilihat soalnya nyambung enggak. Kadang-kadang kan ada, misalnya adalah tujuan pembelajarannya X lalu soalnya Y gitu. Seperti itu. Jumlah pembelajaran berapa? Karena kita memang terjadwal akibatnya. Jadi seperti yang saya katakan tadi itu ujian tengah semester terjadwal, ujian semester terjadwal. Kita ngontrol itu. Ya kita sama-sama paham lah bahwa kita ini kan tidak perfect semuanya. Tapi dengan instrumen itu terkontrol. Itu satu secara mekanisme kontrol. Kemudian peningkatan kualitas kita adalah di samping pengembangan konsep seperti itu, kita gunakan pengembangan sifatnya outcome based. Selama ini kan output. Output itu cenderung adalah dosennya lebih pintar, tetapi belum mentransfer ke mahasiswanya. Sekarang dengan dunia sekarang ini, dengan konsep pengembangan dikti sekarang ini adalah outcome based. Artinya adalah bahwa dosen pintar, mahasiswa juga harus pintar. Harus transfer. Misalnya kalau dosen melakukan penelitian nasional, mahasiswa ada di dalam. Dosen melakukan presentasi nasional, mahasiswa ada di dalam. Dosen misalnya kunjungan visiting lecturers ke luar negeri, mahasiswa ada. Dan kita lakukan itu. Misalnya adalah untuk di Fakultas Teknik Industri, kita kirim mahasiswa yang baik-baik itu kuliah di Gifu University. Dan sastra Jepang yang bagus kuliah di Tsunodaima University. Ada pertukaran pelajar juga. Ada pertukaran terus gitu. Dan kemudian kemarin yang barusan ya Pak Retor, bahwa kita bawa anak-anak yang punya kemampuan, kita update bahasa Mandarinnya dan bekerja di Taiwan yang barusan kita penyerahan sertifikatnya. Jadi adalah kita tingkatkan kualitas secara konsep, kita kontrol dengan sistem, lalu kita implementasikan mereka dengan keterlibatan. Contohnya adalah mahasiswa ini kalau konferensi internasional kan takut. Kita bantu membuat penelitian bersama, lalu kita bawa ke luar negeri, dia yang tampil, kita sebagai operatornya. Nah, dia yang tampil, jadi kalau ada pertanyaan nanti di audien kan berat mereka. Kami bilang kan jawab saya dulu, setelah itu bilang partner akan menambahkan. Kami yang dosen menambahkan. Nah, jadi sehingga mereka merasa menjadi peran utama mahasiswa. Peran utama, dan itu betul-betul mentransfer apa yang kita miliki dan apa yang mahasiswa. Dan insya Allah dengan cara itu ya Pak Rektor, kemarin kita lihat akreditasi perguruan tinggi kita itu poinnya sudah mendekati keunggulan. Insya Allah nanti kita berupaya ke arah itu karena poin-poin syarat unggul yang sifatnya outcome tadi, apa yang dimiliki oleh dosen juga dimiliki oleh mahasiswa baik nasional pun internasional, kita sudah punya itu dan mudah-mudahan nanti Allah mengizinkan berdoa kita mohon didoakan Bu Hatta bisa nanti akreditasinya unggul gitu. Baik, karena jadi memang penekanannya di sini bagaimana transfer learning dari dosen kemudian ke mahasiswa ini bisa tertransfer dengan baik. Gitu. Kemampuan yang dimiliki dosen ini juga bisa dimiliki juga oleh mahasiswa kita. Gitu. Dan dikembangkan melalui implementasi seperti pertukaran pelajar dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya yang boleh saya tambahkan, Saudara Bima adalah tantangan ke depan. Memang berat, tapi kami berasumsi dengan menguatkan mahasiswa itu, memberi mempower kemampuannya, dan orang sadar gitu. Karena orang kita ini cerdas kan, dia cari quality. It's no problem how expensive it is. Tidak masalah berapa mahal itu, yang penting the quality is great. Pasti dicari orang seperti itu. Maka kami memang belum seperti itu, tapi kami berupaya keras ke arah itu gitu. Jadi kami tidak menganggap PTN saingan, biarlah PTN berjalan. Kita juga harus muncul dengan gaya kita sendiri. Kita jual, seperti saya analogikan. Siapa bilang mobil Pajero itu mahal 650 juta? Orang beli kok, tetapi dengan keluarnya 650 juta, yang terbawa Pajero-nya pulang. Jadi saya ingin tambahkan sedikit, Mas Bima, adalah uang kuliah kita di Singapura mahal itu. Kenapa? Sebetulnya tidak mahal kita. Kita tidak ada pungut lain lagi. Kita all in kan. Asuransi mahasiswa di sana, ini mahasiswa di sana. Kalau orang kan uang kuliah dulu, lalu tambah uang ininya. Kira-kira begitulah gitu. Tapi insya Allah nanti kita beri terima seperti itu. Jadi ya apakah digitalisasi, apapun tantangan, ya kita dengan pola ini yang kita sedang bekerja keras sekarang ini. Karena yang terasakan sekarang kita nih. Kami upayakan terus. Baik, kita tahan dulu Pak Rektor dan jajaran. Kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Dialog Sumber Bicara. Baik, terima kasih banyak pemirsa Anda masih bersama TVRI di acara Dialog Sumber Bicara dengan tema pentingnya pendidikan berkualitas untuk meningkatkan sumber daya manusia yang handal. Bersama 3 narasumber kita yang telah hadir di studio TVRI Sumatera Barat pada sore hari ini. Baik, saya ke Pak Tafdil kembali Pak, terkait memang bagaimana Universitas Bung Hatta tentu berperan
menanamkan pendidikan, kemudian juga mempersiapkan sumber daya manusia yang handal dan siap di dunia kerja. Berkaitan dengan Universitas Bung Hatta sendiri, salah satu universitas swasta, ya mungkin bisa dibilang cukup difavoritkan untuk di Sumatera Barat. Sejauh ini bagaimana gambaran minat mahasiswa berkuliah di Universitas Bung Hatta sejauh ini, Sumatera Barat atau Sumatera sejauh ini, Pak Tafdil? Terima kasih Bima. Jadi kalau kita lihat sekarang ini minat mahasiswa masuk ya di Universitas Bung Hatta, kalau kita bandingkan PTS ya, kita masih cukup banyak ya. Dan kalau kita bandingkan dengan angka-angka sebelumnya, kita relatif stagnan ya. Karena kita melihat sekarang ini memang image masyarakat kita ya, image-nya ya, mindset-nya itu mengatakan PTN itu lebih bagus bandingin swasta. Tapi itu image yang lama ya. Kalau masyarakat tahu sekarang ini swasta itu juga memberikan mutu yang bagus juga. Nah, tapi image masyarakat kita masih mengatakan seperti itu. Nah, dan sekarang ini kan ada beberapa perguruan tinggi kita yang menjadi PTNBH. PTNBH itu kan dia mempunyai kebebasan dari sisi akademik ya, dan buka prodi-prodi baru ya. Nah, kemudian juga ada beberapa sekolah tinggi agama jadi UIN, ya jadi UIN. Karena image mereka bahwa negeri itu bagus, ya mereka kita memang stagnan penerimaan mahasiswa kita. Tapi dibandingkan dengan swasta yang lain kita masih banyak, alhamdulillah masih banyak. Ya. Jadi image itu yang masih tertanam di masyarakat kita. Sekali lagi itu tidak mencerminkan benar ya, tidak mencerminkan benar bahwa PTN itu lebih bagus dibanding swasta ya, tidak mencerminkan yang benar ya. Baik. Jadi saya ke Pak Hidayat kembali terkait memang pengembangan yang terus kita lakukan di Universitas Bung Hatta terkait sarana dan prasarana kita di Universitas Bung Hatta, kemudian juga bagaimana lingkungan kampus, tentu ini menjadi perhatian untuk ketertarikan mahasiswa untuk berkuliah di Universitas Bung Hatta. Bagaimana pengembangan ataupun upaya kualitas yang kita jaga dari sisi sarana, prasarana, kemudian juga lingkungan yang ada di kampus Universitas Bung Hatta, Pak Hidayat? Baik, mungkin nanti saya lebih fokus berkaitan dengan kemahasiswaan. Kebetulan bidang 3 itu tupoksinya itu bidang kemahasiswaan, kesamaan alumni ya. Nah, tapi pasti juga ada yang sarana. Jadi kita di Bung Hatta, tadi saya katakan karakter itu penting gitu ya. Ada di samping tadi Pak sampaikan ada mata kuliah kebunghataan, kita juga punya kegiatan namanya pendidikan karakter. Itu khusus kita adakan bagi mahasiswa baru. Ya, itu selama 1 tahun. Baik, 1 tahun. Ya, selama 1 tahun itu setiap Jumat pagi, ya, itu kita adakan kegiatan itu dengan menghadirkan pembicara dari nasional juga, pembicara dari daerah juga, kemudian juga karakter Bung Hatta yang kita sebut tadi jujur santun itu kita implementasikan, kita praktekkan. Ya, tentu dengan kita berpikir hal yang kecil-kecil dulu, gitu kan? Ya, sehingga karakter terbiasa mereka lakukan di kampus ya, tapi berharap nanti di luar juga seperti itu. Kemudian juga kita di Universitas Bung Hatta juga menyiapkan minat bakat mahasiswa ya. Baik. Jadi kita punya 12 UKM namanya, unit kegiatan mahasiswa, yang itu di situ nanti mahasiswa akan lihat ya. Kalau dia misalnya hobi di bidang renang, kita punya UKM diving namanya. Ya. Kalau mereka hobi di bidang kata kemiliteran, kita punya UKM menua namanya. Kalau mereka hobi di bidang bisnis, kita punya UKM kemahasiswaan dan ada 12 banyaknya gitu. Nah, itu adalah sarana yang memang kita siapkan agar mahasiswa memang selama dia di kampus ya, jadi tidak pure akademik saja. Nah, itulah sarana bagi mereka untuk meningkatkan soft skill. Ya. Kalau misalnya tadi Pak Rektor juga sampaikan ya, akademik itu kan tercermin dari IPK biasanya ya. Kalau akademiknya bagus, IPK-nya tinggi gitu. Nah, tadi Pak Rektor sampaikan dari survei yang diadakan itu akademik atau IPK itu hanya urutan ke-14 gitu. Sementara yang di atas itu adalah kejujuran, ya kan, kemudian komunikasi. Ya.
Itu urutan di atas. Nah, itu ketemunya, terlaksana itu mereka dapatkan dari kegiatan kemahasiswaan tadi itu. Nah, kita juga punya misalnya kemahasiswaan seperti BEM universitas, ada BEM fakultas. Nah, itu juga sarana bagi mereka bagaimana mereka berorganisasi. Ya. Kalau BEM itu seperti eksekutifnya gitu, Badan Eksekutif Mahasiswa. Ada lagi DPMU namanya, Dewan Perwakilan Mahasiswa, itu layak seperti DPR-nya gitu. Nah, di kampus kita ada, itu kita selalu bangkitkan sehingga mereka ya terbiasa lah ya, terbiasa berkomunikasi, terbiasa melakukan pendapat gitu. Nah, ini itu kita siapkan sarananya. Nah, kita juga punya gor olahraga kita punya, gitu kan. Kita juga punya ruangan UKM ya, kita sebut dengan Pusgawa. So, kita punya, kita juga punya asrama gitu. Baik, ada asrama khusus untuk mahasiswa. Iya, mahasiswa baru kita utamakan. Mahasiswa baru ya, tapi memang belum semuanya ya. Semua kita punya satu gedung sekitar 120 orang ya, Pak dua ya, kita punya. Jadi sana kita gembleng mereka. Baik. Gitu. Dan itu memang bagaimana mahasiswa ini selain mereka juga belajar secara akademik, tapi mengembangkan minat, passion, bakat mereka di UKM-UKM yang tersedia di Universitas Bung Hatta. Baik, saya ke Pak Elviandri. Berkaitan dengan hal yang dasar di dalam sebuah perguruan tinggi, ini menjadi perhatian juga bagi mahasiswa yang ingin masuk ke perguruan tinggi, yaitu masalah uang kuliah nih Pak. Ini bagaimana skema atau pembayaran yang dilakukan sendiri di perguruan tinggi swasta, khususnya di Universitas Bung Hatta saat ini, Pak Elviandri? Kita skema itu kita sesuaikan gitu. Kita sesuaikan adalah kita desain sesuai kebutuhan. Misalnya adalah kalau untuk Fakultas Ilmu Pendidikan kita beri penghargaan, karena ini kan calon guru. Guru ini kan terpenting ini. Nah, kita berikan itu diskon khusus, keringanan kuliah khusus bagi anak-anak guru yang mau kuliah di Fakultas Pendidikan. Nah, lalu kalau hal tertentu kasus misalnya, kita kan paham ekonomi orang masyarakat kita sekarang ini, kita beri cicilan. Nah, itu di skemanya ada yang membayar full, lalu diberikan keringanan khusus bagi Fakultas Pendidikan atau prodi yang lainnya. Kemudian kalau masih dalam arti 1-2 orang, ada yang kita temui itu kesukaran keuangan, kita beri cicilan dan juga keringanan-keringanan. Dan pada semester berikutnya kita beri bantuan-bantuan beasiswa, itu berdasarkan indeks prestasi. Kita rangsang dengan cara demikian gitu. Dan berprestasi secara akademik juga. Secara akademik. Ada peluang untuk mendapatkan beasiswa berarti? Iya, ada peluang untuk mendapatkan banyak jenis beasiswa. Kita punya beasiswa yang di luar, di dalam gitu, untuk mendorong mereka bisa kuliah gitu. Ya, karena kita di Bung Hatta itu menerjemahkan fasilitas itu dalam 3 dimensi gitu. Baik, apa fisik, saja, Pak Elviandri? Dimensi fisik itu memang ruang lingkup kampus. Kita punya kampus 1, 2, 3 dilengkapi dengan sarana BLK, PBA, LSP, Rusunawa, dan seperti yang sampaikan Pak Retiga tadi ada puskawa, lapangan, hall kita punya gitu kan, 3 lokasi. Dan non fisik adalah kita punya digital system. Jadi bimbingan dengan mahasiswa kita dengan sistem digital, komunikasi semuanya, kuliah dengan digital. Kemudian kita terjemahan ketiga adalah dimensi alam. Karena kita mengamati adalah perkuliahan di alam itulah semacam implementasi ilmu konsep yang diperoleh dari 2 dimensi tadi gitu. Kita bawa ke lapangan, kita bawa keluar. Jadi kita menerjemahkan fasilitas dalam 3 dimensi tersebut gitu. Baik. Agar betul mahasiswa lagi tidak semacam semacam shock at the future next time. Tidak shock mereka tahu betul begini mereka. Karena kita bawa ke nuansa seperti itu kira-kira semua. Baik. Saya ke Pak Tafdil Mbari, Pak Rektor. Berkaitan dengan bagaimana tadi telah disinggung banyak berkaitan dengan tenaga pendidik kita, dosen, ini sangat berperan penting bagi kualitas pendidikan di Universitas Bung Hatta. Sejauh ini upaya yang kita lakukan dalam pengembangan, tentu ini secara berkelanjutan terus kita kembangkan bagaimana kualitas tenaga pendidik khususnya di Universitas Bung Hatta terus digenjot. Apa langkah dan upaya kita Pak sejauh ini yang terus kita jaga? Jadi ini ya mengenai kualitas dosen itu itu sangat tergantung Pak, pertama kepada strata pendidikannya, kemudian jabatan fungsionalnya. Tadi sudah dikatakan bahwa secara keseluruhan dari 280 lebih
dosen Bung Hatta itu 35% udah doktor. Baik. Ya, dan sekarang ini ada 100 juga ya sedang sekolah ya, 100 sedang sekolah sampai S3. Kemudian kita juga memberikan insentif pada mereka untuk naik pangkat. Naik pangkat dari asisten ahli ke lektor, lektor ke kepala, kemudian guru besar. Itu kita berikan bintek juga. Dan yang paling besar poinnya untuk naik pangkat itu yang agak sulit bagi dosen itu adalah di penelitian. Poin B, penelitian. Dan kita sekarang memberikan dana bagi mereka, teman-teman, untuk melakukan riset, dana mandiri dari Universitas Bung Hatta. Harapannya lakukan riset, kemudian dipublish artikelnya. Kemudian hasil publish itu di agregasi internasional dan juga nasional. Dan mereka akan bisa menaik pangkat. Ini yang kita dorong dan bimbing kita lakukan, ya, sehingga nanti bisa mencapai guru besar kan gitu, yang doktor. Kemudian yang tidak doktor kita suruh sekolah doktor dulu. Kemudian yang S2 itu kita usahakan untuk sekolah dan juga naik pangkat lektor kepala maksimal. Ya. Nah, ini bimbingan dan support yang kita berikan. Ya. Di samping itu juga dosen-dosen kita untuk mendapatkan sertifikat. Ya. Kita punya LSP, ya, LSP ini kan kita juga menyarankan kepada dosen-dosen kita itu untuk ikut LSP, dapatkan sertifikat dari BNSP, dan juga kita menyarankan pada dosen-dosen kita itu ikut asesor Lemba, Lamtek, ya, itu untuk meningkatkan kualitas juga, kualitas tenaga pendidik. Jadi dosen itu kita tingkat kualitasnya dan ikut seminar, kita biaya juga seminar, kemudian kita juga mengadakan sebagai host konferensi internasional, ya, kita adakan, itu memberikan wawasan juga kepada dosen-dosen kita. Jadi banyak hal-hal yang kita berikan kepada dosen kita sehingga nanti meningkatlah kualitasnya, ya, wawasannya yang bisa ditransfer kepada mahasiswa. Mahasiswa itu sendiri. Ya. Gitu. Kalau pengembangan terkait kurikulum dan juga materi ajar, Pak, ini juga tentu perlu menjadi perhatian. Apa yang kita lakukan pengembangan? Pengembangannya gini. Itu kan kita mengupdate kurikulum kita. Nah, kita mengundang asesor dari BAN PT, ya, dan kita berikan pelatihan, ya, kepada dosen kita sehingga akan bisa mendapat manfaat yang lebih besar lagi, ya, perubahan kurikulum gitu, ya, update daripada RPJS, ya, rancangan pengajaran itu, ya. Baik. Saya ke Pak Hidayat kembali. Berkaitan dengan tadi telah disinggung bahwa mahasiswa tentu disiapkan untuk menjadi handal tidak hanya pada saat berkuliah, tapi juga pasca kampus kita siapkan ke dunia kerja. Tetapi juga didukung oleh bagaimana networking alumni kita di luar. Bagaimana kita memaintain agar alumni-alumni ini, ya, selain berkembang di luar, ini juga menjadi peluang juga bagi mahasiswa di belakang untuk bisa mengikuti jejak alumninya. Ini seperti apa hubungan dengan alumni, Pak? Ya, yang kita lakukan. Kita kan juga punya organisasi alumni. Namanya Ikatan Keluarga Besar Alumni Universitas Bung Hatta, gitu ya. Jadi saya selaku Wakil Ketua Bidang 3 yang memang selalu mengkomunikasikan dengan alumni ini, ya. Jadi alumni memang berperan untuk sebagai connecting dot lah, ya. Jadi ketika ada alumni kita yang sukses, ya, nanti mereka akan infokan ke kita. Ya, dengan demikian nanti di event tertentu kita akan undang, kita akan undang alumni untuk memberikan pencerahan kepada mahasiswa, gitu. Dan juga ada istilahnya itu kuliah industri, gitu. Nah, jadi alumni yang katakanlah megang posisi sebuah industri, satu industri, kita undang ke kampus, ya, kemudian dia berikan pencerahan. Nah, itu salah satunya. Kemudian juga alumni juga kita punya alumni kita punya yayasan Bung Hatta Madani namanya. Ya, itu mereka punya semacam rumah singgah. Ya. Jadi di Jakarta itu mereka siapkan rumah singgah. Jadi mahasiswa yang baru tamat, ya, mau ke Jakarta bisa singgah dulu di situ untuk menyiapkan, gitu ya. Tentu memang terbatas jumlahnya. Jadi tapi sudah ada, gitu. Nah, dengan demikian
tentu kekhawatiran mahasiswa. Kadang-kadang mahasiswa lulusan baru ini kan kagok ya. Iya, Nah, dengan ada alumni di sana, kita berikan kontaknya, kemudian juga mereka saling kontak. Akhirnya mereka ya singgah di sana, kemudian mungkin dalam rentang waktu tertentu mereka ya bisa mandiri gitu. Iya. Nah itu kita lakukan selalu. Kemudian juga alumni memberikan pembekalan ya, setiap mau akan wisuda gitu kan. Ya, kita adakan event, kemudian alumni datang. Ya, apalagi sekarang kan di era digital ya, kalau memang tidak sempat hadir di kampus, ya kita via Zoom gitu. Ya. Nah jadi memang kita menyadari alumni memang penting sebenarnya ya, untuk kemajuan sebuah perguruan tinggi gitu. Ya, dan itu yang terus kita jaga bagaimana hubungan dengan alumni ini Iya, tetap. betul. Jadi kita ada namanya alumni komisariat itu memang di setiap fakultas ya. Oke. Ada masih alumni yang memang tingkat universitas. Nah itu. Baik. Saya ke Pak Elviandri kembali terkait pengembangan UBH tentu juga perlu dukungan dari pemerintah ya Pak. Iya. Ini bagaimana sejauh ini pemerintah tetap memberikan dukungan untuk pengembangan UBH tidak hanya dari sarana tapi juga mutu pendidikan yang ada di UBH sendiri. Seperti apa Pak? Kita dulu sudah lama kita nih, sehingga ada jargon mengatakan atau anekdot ya. UBH itu kependekan dari Universitas Banyak Hibah gitu. Oke. Nah, memang kita semua pulang-pulang pemerintah kan membantu perguruan tinggi ini melalui grant-grant hibah gitu. Nah di grant hibah itu kita ikuti, memang sifatnya kompetisi. Kita ikuti kompetensi ini untuk hibah-hibah ini. Dan beberapa prodi itu untuk akreditasi internasional kemarin baru kita menangkan 2-3 prodi untuk hibah kompetensi yang dibiayai oleh pemerintah. Sebelum itu juga ada 2 prodi yang juga dibantu pemerintah untuk pengadaan akademik, labor dan sebagainya gitu. Jadi memang kita selalu sinergi dengan pemerintah dan kita memang ya pemerintah kita memang acuan kita gitu. Kita diskusikan terus. Makanya kalau akreditasi itu sebetulnya sudah all in gitu. Dengan akreditasi itu adalah semua parameter, semua aturan-aturan, semua indikator-indikator suatu perguruan tinggi yang berkualitas dan malah go internasional, itu sudah ada standarnya. Kita kan punya visi misi menjadi universitas yang unggul, bermartabat dan berkelas dunia. Kita jenjangkan secara milestone. Kita sekarang berada pada posisi Excellent Teaching University. Teaching University, kemudian kita milestone berikutnya akan menjadi Research University, dan terakhirnya adalah Entrepreneurship University gitu. Nah, itu semua adalah indikatornya adalah lapisannya adalah standar nasionalnya pemerintah gitu kita ikuti. Nah, kalau kita ingin lebih sedikit, kita masukkan standar internasional gitu. Saya tambahkan nanti apa yang saya katakan Pak Rektor tadi itu adalah bahwa kita pada posisi pada bagaimana mengembangkan pendidikan tadi sebenarnya sampai Pak Rektor adalah bahwa kita itu adalah research yang dibayar oleh universitas maupun oleh negara akan melahirkan publikasi ilmiah, akan melahirkan buku-buku, akan melahirkan referensi, dan itu semua akan dijadikan bahan ajar bagi dosen dalam pengajaran. Sehingga dosen itu betul-betul dia akan fleksibel, nyaman, enjoy, punya pengalaman yang bagus dalam mengajarkan real experience based on the research, pengalaman real berdasarkan penelitian. Jadi itu jenjang milestone yang kita lakukan gitu. Baik. Terakhir tambah lagi. Ya boleh Pak. Kemarin kita 2 tahun dan tahun kemarin kita mendapatkan penghargaan dari Kemendikbud-Ristek itu kita ikut indikator kinerja utama terbaik untuk penelitian. Nah, di Sumatera itu ada berapa perguruan tinggi, hanya nak banyak perguruan tinggi di Sumatera itu. Kita masuk pengangkatan nomor 2 itu. Kemudian kita pengabdian kemarin juga. Tahun kemarin. Sebelumnya 2 tahun kemarin itu penelitian. Jadi itu prestasi yang luar biasa dari dosen kita. Dan ini terus kita tingkatkan. Kemudian dengan riset itu kan, para juga kemarin kan dengan riset itu, sehingga lembaga penelitian dulunya klaster media, sekarang dengan digerahkan menjadi penelitian dengan klaster utama gitu tingkatannya. Baik, saya ke Pak Tafdil. Terakhir Pak, ini harapan kita. Ini kan juga bagaimana kita terus berupaya pendidikan dan kualitas pendidikan yang ada di Universitas Muhammad terus kita tingkatkan dan menciptakan mahasiswa yang tentunya berkompeten tidak hanya pada saat berkuliah tapi juga pasca dunia kampus ini. Harapan kita ke depan seperti apa Pak Tafdil?
Ya, harapan kita ke depan ya tidak rugilah kuliah di Bung Hatta ya. Karena kita menyiapkan mahasiswa kita tamat untuk bisa bersaing ya, mendapatkan pekerjaan, dan juga menyiapkan mahasiswa kita kalau tamat dia bisa berbisnis ya. Dan juga bisa lanjutkan studi ke lebih tinggi lagi. Kan tiga itu ya. Jadi cari lapangan pekerjaan, berbisnis, dan melanjutkan ke perguruan tinggi yang lebih pendidikan lebih tinggi lagi. Itu kita siapkan itu ya. Dengan mengupdate kurikulum kita. Ya, banyak lagi hal yang lain itu. Ya. Baik, Pak Elvendri, terakhir harapan ke depan dengan upaya-upaya yang telah kita lakukan tadi, seperti apa untuk Universitas Bung Hatta? Pak Elvendri, harapan kita adalah bahwa dengan Universitas Bung Hatta ini adalah bahwa kita produk mahasiswa itu untuk bisa bekerja. Yang penting itu adalah masuk perguruan tinggi itu bukan trennya perguruan tinggi, tapi kita bisa bekerja setelah itu. Itu yang harus kita tekankan kepada kita semua. Baik. Terakhir Pak Hidayat, dengan yang telah kita lakukan, kemudian juga networking dengan alumni, konektivitas yang kita bangun, pendidikan karakter, harapan kita untuk mahasiswa Universitas Bung Hatta atau mungkin pendidikan di Sumatera Barat ke depan, seperti apa Pak Hidayat? Singkat saja. Kita memang dari awal mereka masuk, kita beri jargon mereka Bung Hatta muda gitu. Dan itu kita berharap itu menjadi inspirasi bagi mereka selalu selama kuliah di Bung Hatta. Sehingga dengan insentif yang kita berikan, pembekalan itu memang betul-betul mereka ketika tamat ya berkarakter Bung Hatta itu. Nah, oleh karena itu memang tentu kita sampaikan kepada para pemirsa semuanya ya. Setelah Pak Rektor tidak rugi kalau masuk Bung Hatta itu. Karena memang di samping nanti dapat ijazah sarjana, kita juga lulus dengan berkarakter Bung Hatta. Baik. Itu dia, kita berharap memang pendidikan yang berkualitas terus dikembangkan, dihadirkan untuk mahasiswa kita, sehingga melahirkan sumber daya manusia yang memang berkompeten dan handal di bidangnya masing-masing. Terutama peran dari Universitas Bung Hatta, salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Sumatera Barat. Baik pemirsa, demikian dialog sumber bicara kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Tafdil, Pak Elvendri, Pak Hidayat telah hadir di studio TVRI Sumatera Barat. Dan demikian akhir kata saya Bima Prasetya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.